Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gian, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Kami mengajak FLC Family untuk bergabung di dalam pelayanan tim Praise and Worship sebagai worship leader, singer, atau musisi. Audisi akan diadakan setiap hari Minggu sampai tanggal 22 Maret. Dan kami juga mengajak FLC Family untuk dapat bergabung di dalam FLC Choir. Kelas pranikah atau perjalanan nikah impian akan diadakan setiap hari Sabtu dimulai tanggal 11 April sampai 2 Mei jam 9.30 pagi di FLC Office. Kelas PNI dipersiapkan bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahan atau bagi pasangan yang mau belajar untuk mempersiapkan pernikahan di tahun mendatang. Gembala mengajak seluruh FLC Family untuk dapat ikut serta di dalam doa dan puasa Paskah atau Easter Fest yang akan dilakukan selama 5 hari dari tanggal 30 Maret sampai 3 April. Puasa dimulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore. Doa puasa ini kita lakukan untuk membangun kehidupan rohani dan memperkuat iman kita dalam perjalanan kehidupan yang utuh dan penuh sepanjang tahun ini. Ada beberapa jenis puasa yang FLC Family dapat pilih dan lakukan seperti berikut ini. Untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran, kegiatan, dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom Forward Living Church, selamat sore. Sekali lagi Shalom. Seberapapun kita, Tuhan hadir di tempat ini, amin. Siapkan hatimu, kasih antusias yang terbaik, kasih gesture yang terbaik selama engkau muji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya ibadah sore hari ini betul-betul menjadi ibadah yang luar biasa buat setiap kita, amin. So, saya mengajak setiap kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa bersama.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, detik demi detik. Kami melihat Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sore hari ini, kalau Engkau izinkan kami untuk datang hadir, hadirat-Mu yang menghantarkan kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Izinkan kami rindu Tuhan, supaya waktu kami memuji Tuhan, kami bebas di dalam pujian dan penyembahan. Kami mengalami Tuhan waktu kami mengatakan setiap pujian demi pujian. Bahkan kami mengalami Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang kami terima pada sore hari ini. Berkaryalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama boleh katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita mari bangkit berdiri dengan penuh antusias. Kita mau katakan Tuhan Yesus kita baik. Ya Allah yang menyertai setiap kehidupan kita, amin. Come on, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Come on. Dengan segenap hatimu, mari nyatakan bersama. Bagaikan air sirami tanah rasa sejuk
setiap hatimu saudara. Come on, lebih lagi nyatakan buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah lebih lagi. Haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Nyatakan, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih ku
Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. The joy of the Lord is my strength. I've got joy on the inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. I've got joy on the inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. I've got joy on the inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Come on, sing it out. I've got a river that's flowing inside. It's full of life. It's ever growing. I've got a fire and it's always lit. It won't go out. It's always burning. You've given me joy. It's unspeakable joy. Undeniable, unexplainable. Got a joy of the Lord. Joy down in my heart, deep down in my soul. Uncontainable, it's untamable. I've got a joy of the Lord inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. I've got joy on the inside. Feels like fire can keep it in. I keep praising in the midnight. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Jesus. Woo. Puji Tuhan, sukacita Tuhan melimpah di tempat ini. Kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau Allah yang kudus, layak, dan Engkaulah pusat penyembahan kami. Biar hati-Mu disenangkan lewat setiap pujian kami Tuhan. Pakai waktu ini untuk mengucap syukur sama Tuhan. Ambil saat teduh sejenak di hadapan Dia. Bilang terima kasih terhadap apapun yang Dia izinkan di kehidupan kita. Bilang terima kasih yang Dia Tuhan yang memeliharamu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan musuh sekalipun tidak berani mendekat di kemahmu. Thank you Jesus. Naikkan syukurmu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kirabaya shenarana. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing
Jesus said, the center of my life. You be the center, oh God. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else better, nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, there's nothing else better. Nothing in this world will do. There is none like you, God. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, there's nothing else. No one better than you. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you're the center of it all. Jesus said, the center of my life. Jesus said, the center of my life. From beginning to the end, from beginning to the end, and it will always be you, Jesus. Jesus, 'cause nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else better. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Cuma Tuhan saja. From my Jesus, it's all about you. Sama-sama bangkit berdiri, katakan. From my heart to the heaven, Jesus, you're the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you.
Namanya besar Tuhan. Namanya besar, namanya agung. Amen. Sampaikan kekagumanmu sama Tuhan lewat setiap pujian. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Sing it louder. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Avasi, come on, sing it louder to God. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout His name, shout Jesus from the mountain, Jesus in the storm, Jesus in the
apapun kondisi keadaan kami sampai sore ini dalam perjalanan iman kami di minggu keempat bulan ketiga ini. Segenap hidup keluarga dengan sikap hati kami. Bapak yang baik, tolonglah sore ini ajarkan setiap kami dan berikan kami kemampuan supaya semakin hari di waktu kami hidup semakin belajar menghormati namamu. Nama di atas segala nama. Nama yang berseru kepadanya dan percaya yang sakit bisa disembuhkan. Yang berseru dan percaya kepada namanya. Yang terluka dipulihkan. Yang kecewa, yang tersakiti, yang ada dalam kejenuhan, dalam banyak keraguan. Hanya nama Yesus yang memberi ketenangan dan kesabaran. Hanya nama Yesus, hanya satu-satunya nama itu yang mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nama yang kami berseru menjerit di saat banyak orang, bahkan yang dekat kami gak tahu. Hanya nama itu yang membawa setiap jawaban doa datang dan tidak pernah terlambat. Hanya nama Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu di perjalanan kehidupan kami minggu keempat. Boleh masih bisa mendengar isi hati-Mu, firman-Mu. Bapakku berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Tidak seorang pun kami, tidak satu keluarga, rumah tangga kami, setiap suami yang ada, istri, anak-anak, orang tua, kami yang datang bahkan sendirian, kami tahu kami gak pernah sendirian. Kalau kami bisa ada di ibadah sore ini, kami tahu karena Tuhan sendiri sudah tetapkan. Itu sebabnya kami mau bilang, semua yang terjadi dari tadi sampai ibadah ini selesai, kami terima dengan iman. Semua berkat rohani terjadi di hidup kami. Maka kami pulang, kami terima kekuatan yang baru. Kami berkepala tegak layaknya seorang pemenang karena kami tahu kami sudah keluar lebih daripada pemenang. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kami tahu mungkin kehidupan kami kondisinya kayaknya dalam logika jauh dari apa yang kami bayangkan. Tetapi kami tahu Tuhan turut bekerja. Bahkan dalam segala hal-hal yang kami pikir remeh, gak ada apa-apanya, gak ada arti. Tapi kami tahu semua itu akan tersusun rapi, mendatangkan kebaikan untuk kami. Sehingga kami mau bilang, apapun yang kami akan hadapi, kami tahu dan kami bisa tersenyum, Tuhan beserta dengan kami. Berbicaralah, kami siap menerima firman-Mu pelita dan terang terbaik buat kami. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman, sama-sama yuk sore ini semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dipersilakan kembali duduk. Selamat sore semua, shalom. Apa kabar sore hari ini? Apa kabar? All good. Puji Tuhan. Selamat datang buat kita semua. Ya, saya percaya dalam kondisi liburan yang cukup panjang, kita punya banyak pilihan, kita punya banyak kesempatan. Tapi saya yakin bahwa keberadaan kita menunjukkan bahwa apapun kondisinya, kita patut berterima kasih karena tidak ada yang lebih indah dan lebih baik selain semua kita memperoleh nafas hidup. Kita masih punya kesempatan kehidupan. Dan itu adalah kehormatan buat kita sebagai milik Tuhan, sebagai gerejanya, sebagai anak-anaknya. Bahkan bukan hanya kita menerima karena kita tahu ini semua pemberian Tuhan, ini semua punya Tuhan. Tetapi kalau kita bisa datang beribadah, mencari, menyisihkan waktu, maka saya ingin katakan ibadahmu itu gak sia-sia sore ini. Ini bukan hanya sekedar, oh kita datang, kita mungkin lagi gak kemana-mana. Ya di musim ini, di holiday ini, jadi ya lagi ada gereja, kebetulan jatuh mungkin hari Minggu, kita datang.
saya ingin katakan, nggak seperti itu cara kerjanya. Karena kalaupun kita niat, kalaupun kita bahkan menyiapkan diri untuk datang, tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai, nggak akan juga bisa sampai kita datang di sini. Jadi saya menghargai bukan hanya niat, tapi kerjasama kita sebuah dalam kaitannya mendengar suara Roh Kudus. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, kita bersiap, kita mengusahakan dan kita benar-benar hadir. Maka saya yakin dari tadi bukan hanya firman pujian penyembahan, bukan hanya menguatkan, tetapi dari tadi kita bernyanyi ada kuasa di dalamnya. Dan dengan iman aku mau katakan mujizat sudah terjadi. Percaya karena namanya tuh nama di atas segala nama. Sekarang tantangannya buat kita adalah bagaimana kita jangan berhenti bisa dengan segenap hati hidup kita menghormati nama itu seperti tadi dalam doa aku bilang. Menghormati nama itu. Bukan hanya percaya, bukan hanya tahu, tapi Anda mengagumi sehingga apapun kondisi keadaanmu, seluruh perbuatan action kita menunjukkan bahwa kita respect Tuhan. Kita respect keberadaannya dan kita tahu segala sesuatu. Kalau saya ingat Ibu Debbie kemarin berkhotbah, Anda tahu dari firman di mana 1000 rebah di sisi, 10.000 rebah di kanan. Kita percaya itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar ucapan untuk dinyanyikan, tetapi itu adalah firman di mana namanya benar-benar nama di atas segala nama, bukan hanya bahkan yang di gunung tadi dalam kesepian, dalam kesendirian. No, Anda datang mungkin hari ini, sore ini Anda sendiri, tapi saya ingin katakan Anda gak sendiri. Bahkan dalam hal-hal yang kita tadi dalam doa aku bilang, kita anggap yang paling remeh lah, gak terlalu penting, jangan main-main. Tuhan turut bekerja, menyiapkan segala sesuatu. Dan pada akhirnya kalau kita mulai menyadari, mulai mengerti perjalanan kedewasaan iman kita. Dari hari pertama kita ada di tahun ini, Tuhan terlibat menyusun segala sesuatunya. Dan dia akan memberikannya tepat pada waktunya. Termasuk bagian dari ibadah sore hari ini. Itulah kenapa di minggu keempat ini apa yang Tuhan titipkan kiranya membantu meneguhkan kedewasaan iman kita semua. Di mana gereja Efesus sepanjang bulan ini kita tahu bahwa kita lagi banyak bicara untuk diingatkan sungguh-sungguh He's the only superpower yang kita punya. Hanya dia yang sanggup, hanya dia yang bisa Anda andalkan. Jika Anda perlu kesembuhan secara fisik, saya ingin katakan dalam nama Yesus, kalau sore hari ini secara fisik Anda mungkin lagi sakit, saya ingin katakan Anda sehat. Tuhan akan sembuhkan dan sudah terjadi. Doaku kesehatanmu pakai buat kemuliaannya nanti. Hanya itu. Hal yang sama tadi pagi saya terima, kita lagi melayani juga ada beberapa orang yang lagi dalam pergumulan kesehatan yang berat. Dan tadi pagi dikatakan, pastor kami sorry, keluarga kami gak bisa datang karena kondisinya tiba-tiba menurun, darahnya tiba-tiba lagi gak bagus. Of course kita berdoa dan saya bilang, you know what? Jesus is the only superpower. Kami hamba Tuhan, kami bisa menerima informasi, kami bisa berempati, saya bilang, we'll pray it. Kita akan doakan pagi ini. Tapi percaya, saya ingin katakan, waktu engkau berdoa, waktu engkau menyebutkan namanya, nama di atas segala nama Yesus, maka apapun kondisimu pagi ini, engkau bisa merasakan kekuatan. Engkau bisa merasakan harapan. Walaupun kau lagi takut, lagi kecewa. Bahkan kau ingin banget ke gereja. Tapi fisik gak bisa. Tapi saya ingin katakan. Di dalam nama Yesus. Dia akan bernyanyi dan dia sendiri akan berkhotbah dalam kelemahanmu. Maka kau akan terkaget-kaget. Dalam hari yang kau sebenarnya pengen ke gereja. Tapi gak bisa ke gereja karena sakitnya, kondisinya memburuk. Dan ternyata benar. Siang ini, sore ini saya terima. Dia tetap gak lebih baik. Tapi dia punya ketenangan dan damai. Dan dia tahu bahwa semuanya ada di tangan Yesus. Dan itu lebih dari cukup. Because Jesus is the only superpower we have. Gak ada lagi. Saya gak tahu apa yang lagi Anda teriak, Anda jerit. Bahkan mungkin kalau boleh jujur, kita belum lama-lama banget nih jalan di tahun ini. Bahkan awal tahun kita udah banyak juga holiday season, liburan dan lain-lain.
Ada banyak planning, ada banyak hal yang kita usahakan tapi kayaknya gak tersusun rapih. Malah mulai lama-lama kayaknya scattered, mulai terpisahkan. Mulai gak ada keteraturan. Di karirmu, di keuanganmu, di hubunganmu. Yang lagi mungkin kau harapin banget sesuatu yang besar terjadi dalam aktivitasmu. Saya ingin katakan, dia bukan hanya ada di gunung, dia juga ada di jalanan. Bahkan dia namanya ada dalam setiap kegelapan. Dan saya bisa pastikan, Tuhan sangat jelas melihat hidup dan keluarga kita. Dan saya yakin, kerelaan Anda ibadah sore hari ini sudah mengugahkan hati Tuhan. Maka saya percaya, dia akan buktikan sore hari ini. Sesuatu yang sangat supernatural terjadi di hidupmu jika engkau percaya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, sore hari ini saya mau ajak Anda untuk melihat. Supaya kita bisa belajar bahwa di perjalanan minggu keempat ini, He's the only superpower. Dan kita gak perlu takut. Don't be afraid. Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, Anda langsung bisa tahu bahwa waktu kita mulai baca ayat ini, kisah di mana si penjala ikan, Yesus ubahkan menjadi penjala manusia. Jadi kita tahu story ini. Tapi saya mau mengajak Anda untuk bisa melihat bahwa untuk sampai di momen penjala ikan menjadi penjala manusia, begitu banyak hal yang Yesus mau ungkapin untuk kehidupan kita masa sekarang nih, di kondisi kita sekarang. Bahwa sebenarnya kita sama sebenarnya. Seperti apa yang mereka juga alami. Tapi kabar baiknya, Yesus yang sama di cerita ini, Yesus yang sama hari ini, sore ini, di LG Floor ini, mau melakukan sesuatu yang dahsyat di hidupmu. Saya baca yang ganjil, nanti tolong teman-teman, Bapak Ibu baca yang genap. Kita baca secara bergantian, nanti ayat 11-nya kita baca sama-sama. Kita bilang begini, ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, Anda silakan. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, silakan. Simon menjawab. Jawaban Simon ini sangat manusiawi argumennya, karena actually dia lebih expert terkait soal kapal, nelayan, cuaca, danau dibanding Yesus. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami ini nggak nangkep apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ya udah, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6 silakan. Jadi kita tahu ya, ternyata kisah si penjala ikan, Tuhan ubahkan si penjala manusia, juga melewati season kondisi di mana mujizat terjadi. Gak dapat apa-apa semalam-malaman, tapi ya karena ada Yesus dan Yesus melakukannya, yang gak ada jadi ada. Jadi nama Yesus, nama di atas segala nama. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Connected blessing. Sekali Yesus bertindak, ya samalah. Tuhan bawa kita sore ini datang. Hal yang gak susah buat Tuhan ngurusin diri kita dan keluarga kita. Cuman Tuhan mau bilang, ingat, yang terutama bagi dia sekarang di surga tuh bukan hanya keberadaan kita, because kita udahlah anak-anaknya. Tapi di luar sana banyak yang belum jadi family members. Yang belum kenal. This church very strong in community. Gereja ini menghargai komunitas, hubungan yang real dan nyata. Tapi komunitas bukan tujuan gereja ini.
tujuan gereja ini terlibat bersama dengan kehendak Bapa sehingga surga penduduknya bertambah banyak. Lewat pertobatan. That's the main goal. Itu sebabnya saya selalu bilang thank you udah datang di sini. Tapi kita gereja ini gak lama. Tapi kebanggaan kami melayani Anda bukan hanya waktu kami lagi ibadah onsite. Kebanggaan kami adalah waktu kita bisa mendengar bahwa Anda dan saya, mau ada orang mau gak ada orang di luar sana, menjadi anak-anak Kristus yang baik dan bertanggung jawab. Gak easy, tapi bisa. Why? Karena Yesus melakukannya juga lebih dulu. Connected blessing. Sehingga mereka memberi isyarat kepada teman-temannya, saking ikannya banyak yang didapat. Mereka minta temannya supaya datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Bayangin saking banyaknya perahunya sampai apa? Mau tenggelam. Jadi please jangan takut. Dan jangan sekali-kali meragukan Tuhan. Makanya doaku, pakai gereja ini yang baik, seefektif yang Anda cocok. Tapi yang paling penting, perjalanan seminggu ke depan, ayo ambil inisiatif juga, jangan pasif. Supaya nanti Anda lihat sendiri kan. Perahunya bukan cuma di pinggir. Tuhan bilang dorong dikit ke tengah. Masih kurang. Katanya dorong lagi lebih dalam lagi. Saya berdoa waktu Anda mencicipi FLC dan tumbuh sama-sama pelan-pelan, Anda juga berani ngambil resiko bukan hanya untuk cita-cita dan keinginan kita, tapi ambil resiko untuk melakukan apa yang Tuhan minta yang mungkin Anda belum pernah pikirkan, bahkan Anda gak siap. Karena gak pernah ada yang siap. Bulan depan kita masuk Prapaskah. Ini bukan soal siap atau gak siap. Ini soal kemauan untuk taat. Bisa gak katakan sama-sama taat? Kasih tahu kiri kananmu, bilang apapun keadaanmu tetap taat. Taat, taat, dan taat. Ayat 8-nya Anda baca 2, 3. Boleh gak baca sekali lagi? 2, 3. Ketika Simon Petrus, Tuhan, pergilah daripadaku. You know what? Gak ada cerita di kisah ini Yesus ngomong atau melakukan sesuatu yang sebenarnya coba nyinggung atau menelanjangi kekurangan dari Petrus. Gak ada. Cuman sometimes di kehidupan kita, makanya aku ajak, sesekali kita perlu berdoa bukan hanya tentang seberapa sering atau kuat orang lain sanggup menilai kita. Tapi kita perlu berdoa agak sedikit berani untuk Tuhan menunjukkan kepada kita supaya kita juga bisa punya kesadaran bukan hanya menilai, tapi memahami dengan jelas hal-hal yang perlu mungkin dirapihin lagi di hidup kita. Dan kabar baiknya tahu gak? Kalau Tuhan mengungkapkan sesuatu, dia gak pernah dengan ancaman atau meneror atau yang benar-benar menghancurkan, gak mungkin. Karena Petrus sampai jatuh tersyukur, even gak ada yang nyinggung. Tapi dia sendiri yang minta maaf. Dan itu bukan karena Yesus negur, tapi karena Yesus melakukan sesuatu yang sangat dahsyat. Sebenarnya blessing. Kalau boleh jujur, Petrus juga gak ada masalah dengan ekonomi, orang dia nelayan. Dia punya kapal dan hari itu nelayan pada masa itu adalah kehidupan pekerjaan. Ini bukan soal kaya dan miskin. Tetapi dia shock, dia terkaget. Karena dia melihat sesuatu yang gak ada orang lain yang bisa lakukan. Bayangin, udah semalam-malaman. Dengan keahliannya gak dapat apa-apa. Tapi satu perbuatan Yesus, gak ada masalah siang malam pagi. Kalau Yesus bilang hari ini terjadi. Orang lain bilang kehidupanmu bro, berat kalau kondisi lo begini. Tahun depan pun lu belum tentu survive. Tuhan bilang jangan main-main. Kalau Tuhan bilang sore ini survive, maka sore ini bukan hanya survive. Kamu keluar lebih daripada pemenang. Karena namanya, nama yang berkuasa. Dan ternyata kondisi itu mencengangkan diri dia. Dan kita perlu kadang-kadang
Untuk berdoa, Tuhan izinkan aku alami sesuatu yang membuat aku tercengang. Kayak tadi lagu yang English di pujian pertama tuh. Apa namanya? Jesus at the Center. Di praise yang pertama kan tuh ya. Yang itu loh yang unexplainable, undeniable. Waduh, itu lagu kan dinyanyiin enak banget kan. Sudah tahu gak artinya? Kalau Tuhan lakukan sesuatu, you gak bisa jelasin. Kalau Tuhan turun bekerja atas kehidupanmu, event yang datang, Anda sampai lupa ngedoain. Tapi kalau Tuhan sediain, kagak pernah meleset. Besar kecil waktunya, semua pas. Petrus shock. Dan dia bilang, oh my God. Ternyata berkat Tuhan bisa membuat dan memampukan kita sadar. Yang kita perlukan selalu perkenanan Tuhan. Gimana tuh? Kapan tuh perlu perkenanan? Every day bro, sis. Bapak Ibu, dan simple, rendahkan hati, tersungkur. Itulah kenapa ayat yang ke-9 dikatakan, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Siapa sih kita yang gak hidup dalam rasa takut? Ketakutan selalu akan mengisi banyak hari di hidup kita. Karena itu adalah kondisi kejiwaan yang selalu ada. Tapi sore hari di firman Tuhan, Tuhan mau titipkan untuk Anda terima sore ini. Buat kita semua, jangan takut, don't be afraid. Kecuali ada sepupu saya tuh, suami istri. Saya lihat di belakang. Welcome bro. Bro Adi dan Sister Esther. Perlu takut karena rudal-rudalnya udah melayang di atas rumah mereka. Jadi mereka harus balik ke Jakarta. Beda lagi kalau itu. Nah bayangin mereka tuh lagi perang. Kita gak ada perang. Kita perangnya perang saldo. Iya kan, perang kesehatan, perang impian. Kita gak perlu rudal. Hidup kita punya banyak peperangan. Tapi Tuhan mau bilang, ujung-ujungnya ini bukan soal penjala ikan. Ujung-ujungnya goalnya adalah sesama. Dan yang lain-lainnya. Dia yang backup dan bereskan. Itu yang dia bilang. Makanya ayat yang ke-10, Lukas 5 ayat yang ke-10. Silakan Anda baca 2, 3. Bersama-sama 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Wow. 3 momen kehidupan yang selalu bisa kita miliki untuk mengelola setiap ketakutan yang hadir di hidup kita. Yang pertama adalah ekspektasi. Ekspektasi. Saya berharap kita gak hanya jalanin hidup. Mungkin kalau orang bilang kayak air mengalir aja. Jangan. Kita perlu bukan hanya planning tapi ekspektasi. Tetapi kemampuan ekspektasi dalam realita kehidupan kita sebagai orang Kristen gak bisa lepas dari yang namanya kebenaran firman Tuhan itu. Tadi Pastor Billy khotbah, dia bicara firman gak bisa hanya cuma sekedar firman yang kita ketahui. Tapi firman itu harus sampai di hidup kita dan kita alamin. Dan ekspektasi itu harus juga terjadi di kita. Bahwa bukan hanya firman di setiap pergumulan, tapi walaupun di area-area rutin yang kita anggap biasa pun kita harus punya ekspektasi. Firman itu tertanam di kehidupan kita. Dan akhirnya bisa berbuah. Dan berbuah kepada hal-hal yang kelihatannya apa? Sepele. Sama, coba tadi Anda baca ayat yang pertama. Lukas 5. Jauh sebelum Yesus ubahkan si penjala ikan menjadi si penjala manusia. Lihat ayat 1-nya. Alkitab bilang begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Dan waktu dia berdiri di pantai itu, kalimat selanjutnya apa? Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan culture, mendengarkan firman Allah. But you know what? Ini 1 dari 4 kisah di Perjanjian Baru. Di mana ada Yesus
Dan ternyata Yesus gak sendirian. Tapi orang physically berdesak-desakan nempel. Orang banyak. Mau dekat Yesus untuk apa? Mendengarkan firman. But listen, perhatiin. Cuman sampai di ayat 1 doang. Keramaian dan orang banyak. After itu story-nya udah hilang. In Jesus, it's not always about the crowd. We love crowd. Kita suka keramaian. Kita suka adrenalin. Kita suka sesuatu yang menantang. Kita suka kebersamaan. But untuk jadi mature dan dewasa, Anda gak bisa hanya jadi crowd. You need to be a crew. Crowd banyak atau sedikit? Banyak. But the story, crowd hanya sampai di ayat 1. Dan Anda tahu siapa yang dapat blessing dan miracles-nya? Not the crowd, but the crew. Just the few. Just the few, gak banyak. Makanya masih banyak bangku yang kosong nih. Karena yang lain mudik. Nah Anda nih yang sedikit ini nih, punya tanggung jawab tempur lebih banyak minggu ini. Iya kan? Iya kan? Jadi waktu Anda punya teman-teman, pergilah, fotolah, kesana lah, kesono lah. Kesabaran Anda diuji. Ketenangan Anda diuji. You know why? Because only the few yang perlu diproses. Dan benar-benar keluarnya tuh bersinar culture. Not the crowd. We love the crowd. Kita senang kalau bisa penuh terus aja tiap jam. Ya udah, of course. Kita pengen orang mengenal kita, mengagumi karya kita, menyadari siapa kita. Kita senang banget dipuji. Ya, kita pengen seperti orang-orang yang kita anggap segala sesuatunya keren. But you know what? In Jesus, it's not always about the crowd. It's the crew. Dan crew tuh gak banyak. Makanya it's not only about love the crowds, but you have to interpret. Anda harus bisa memaknai arti dari keramaian. Anda harus bisa memaknai. Kenapa ya? Dengan semua yang ada aku lagi alami, Tuhan tetap kasih aku nafas hidup sampai minggu keempat ini. Karena pada akhirnya Anda tahu kan ceritanya. Crowdnya gak berlanjut. Tapi Alkitab bilang pada suatu kali saat orang banyak berdesak-desakan dekat Yesus. The focus of Jesus, not the crowd. But the Bible said, tiba-tiba Yesus melihat 2 perahu kosong. Kenapa gak 1? Kenapa perlu 2? You know what? Ujungnya kan Anda tahu kan? When the ikan tadinya gak ada jadi ada. Dikit atau banyak? Orang 2 kapal aja hampir tenggelam. Always about connected blessing. Bayangin, pada suatu kali lagi berdesak-desakan, kayaknya semuanya bagus nih. Berdesak-desakan ingin dengar firman Tuhan. Ternyata ujung-ujung ini bukan soal dengar firman Tuhan. Ini soal shifting kehidupan. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan ternyata prosesnya gak gampang. Melewati banyak momen rasa takut dan khawatir. Kenapa? Karena udah semalam-malaman. They're trying their best untuk dapetin ikan. Tapi what is funny? That's the downtime. Itu sebenarnya momen downtime-nya mereka sama kayak downtime-nya kita. Tapi kalau kita mau jadi anak Tuhan yang culture, every downtime is a preparation time. Mungkin Anda perlu nunggu, mungkin Anda gemes, Anda kehilangan mood, capek. Anda bilang mungkin, mana Pastor Josh? Saya pengennya udah ngarepin, ini bisa libur nih, pas panjang nih, minggu kemarin sama minggu ini. Kalau saya baru pulang liburan. Jadi dari tadi saya ketemu jemaat sama yang melayani. Swadikap. Kebetulan emang pulang dari Bangkok. Tadi pagi Evi nanya, Pastor gimana liburannya? Keren, saya bilang liburannya bless. Kenapa? Gak keluar biaya. Saya bilang, Vi, lo salah nanya. Jadi saya happy, gak capek Pak? Gak capek dong. Puji Tuhan. Uang saku malah saya masih simpen. Saya bilang, Bib, uang saku lumayan dikasih. Makan di sana murah banget. Jadi kita udah yang agak lebihnya kita simpen, itu kita tukerin aja ke rupiah. Karena itu kondisi penting tuh. Itu artinya memaknai liburan, Mama Ea. Jadi antara ada 2. Liburan dengan dana sendiri dan dibayarin.
Dua-duanya punya makna yang berbeda. Nah, jadi harus pinter-pinter. You know what? Kadang-kadang nggak nyangka. Saya nggak nyangka. Tapi kita udah chill cool. Nggak ada masalah. Mau liburan mau apa, gak pusing, kita gak iri, kita gak membanding-bandingkan. Ditanya kan. Dia ceritain. Oh mau liburan ke ini. Emang semua kalau ada duit enak ceritanya. Kita lagi nungguin, kita sih ditraktir. Kan kita lagi ditraktir makan. Jadi kita dengerin, namanya gue pendeta, laki bini lagi datang. Ya kita jadi pendengar yang baik. Oh dia ngomongin oke. Baru dia tanya, Pastor, liburan kemana? Oh enggak. Kita di Jakarta. Oke. Mestinya liburan Pastor, cuma kita ngomong. Boleh gak lu traktir daripada ngomong doang? Roh Kudus gak pernah terlambat. Dia ngomong, ikut aja Pastor. Wah nih orang. Tak kita bilang iya kaget. Dan saya pengen tahu, dia tahu gak sih kalau ngajak Joshua Alena harus ada Liam dan Esher. Ya kan masih kecil-kecil. Dia bilang ngajak, ikut aja Pastor. Boleh. Cuma kita mau tanya, ikutnya gimana nih? Pastor, enggak ini beneran. Dia bilang ikut aja. Iya, boleh sih nanti. Terus dia nanya, emang kalau ikut pastor bisa tinggalin gereja? Wah ini pertanyaan ngejebak. Sebenarnya kalau nggak usah ngajak loh. Ya kan? Saya ingat banget, dia ngajak hari Sabtu. Bayangin Sabtu kemarin. Saya bilang, bisa kalau libur, anak-anak udah libur. Ya, tapi saya nggak bisa, Minggu saya tetap balik. Oh ya udah Pastor. Pastor, berangkat Kamis aja. Hah? Berangkat Kamis, Sabtu masa pulang? Ini orang gak niat kan? Ini orang gak niat ngajak. Akhirnya dia bilang, Pastor berangkat aja dari Senin. Nah gitu yang benar. Nggak, ini saya serius. Dia ngajaknya baru datang Kamis. Jadi saya berangkat duluan sama istri. Ya, kalau suruh dia ikut Kamis kan gak, kayaknya aneh. Saya bilang, wah sorry nih. Mepet. Gak usah deh saya bilang. Oh kalau gitu Pastor berangkat dari Senin, cocok saya bilang. Udah, nanti diatur, kayak di true story, gak dibuat-buat. Terus tiba-tiba, kita bilang, nih orang beneran gak sengaja. Tiba-tiba kita selesai makan, udah kan gak mungkin nagih. Udah kita pikirnya gimana ya. Tiba-tiba sebelum tidur, Pastor izin, sorry banget. Boleh gak ngatur tiket sendiri? Wah. Bukan soal boleh. Duit dulu ya kan. Ini masalahnya jemaat bro. Masa gembala nagih kan gak mungkin. Saya bilang, Beb, gini aja Beb. Kalau bukan dari Tuhan ya udah gak apa-apa. Kamu bisa gak tolong? Booking dulu aja terserah lah. Pokoknya penerbangan lusa gitu kan. Udah Garuda. Wah 7 juta nih. Kali 4. Belum di booking kan. Coba booking dulu Beb. Jadi gak jadi belakangan. Forward ke aku. Kode booking ya. Forward. Ya udah. Tuhan, ini udah happy juga sedikit nih. Tapi masalahnya gini, masalah nggak jadi, hal-hal demikian sering terjadi di kota-kota besar. Jadi kita udah siap mental. Udah, forwardin aja malamnya. Malam itu, Sabtu malam. Kan ada biaya itu, 7 juta lebih kali 4, yang anak-anak dikurangi 300.000. Udah, lihat aja responnya. Wah, tiba-tiba, Pastor izin boleh nggak minta nomor rekening? Ini bener nih. Beb ini bener, kirim dulu. Wah ternyata ditransfer, aku bilang aja. Beb ini bener kejadian, kirim dulu. Tunggu dulu. Saya langsung nanya dulu. Sorry bro, emang hari Kamis nginepnya di mana? Maksudnya jangan lupa, perlu biaya juga tinggal. Kalau ngajak jangan gak komplit. Akhirnya beneran. Ini cerita aja singkatnya ya. Akhirnya sama. Boleh booking dulu gak kita tinggal di Airbnb ini? Oh beb ini coba kasih tahu dulu biaya. Ternyata beneran juga. Masih padahal udah cukup kan? Lebih dari cukup, terima kasih banyak. Kata istriku, tenang, makanan di Thailand murah semua. Cocok yang kayak gini nih. Dikasih uang saku juga. Sama kayak cerita ini, kelihatannya sepele. Tapi dalam Tuhan gak ada yang sepele. Gak ada. Kenapa? Karena dia tahu. Dia memahami, iya. Kadang-kadang kayak mau ketawa, kayak mau bercanda kan. Lebay ini pendeta yang ngomong berkat-berkat. Enggak, tenang aja. Sudah biasa ngerasain, nggak ngalamin juga tetes air mata. Udah sering sama kita. Jadi kalau ada sesuatu kayak gini, kita tuh kayak malu gitu. Malu sama Tuhan. Hal sepele aja, Tuhan bisa tunjukkan dia setia. Ekspektasi. Bagaimana kita bisa punya ekspektasi kelanjutannya?
dalam menghadapi rasa takut kita? Ya antisipasi. Makanya waktu Yesus melihat 2 kapal itu, kapalnya ada orangnya atau enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena para nelayannya sudah turun. Dan Alkitab mencatat para nelayannya, Simon dan Petrus lagi ngapain? Membersihkan. Lihat, lagi telah turun dan sedang apa? Membasuh jalahnya. You know why? Karena jala hari itu bentuk netnya. Bukan seperti net mancing yang sekarang modern, no. Jala hari itu tuh materialnya dari linen. Jadi warnanya tuh das kaki, kayak gini nih, das kaki. Dan warna begini gak bisa ditebar di pagi hari sampai siang, gak bisa. Why? Karena ikan bisa ngelihat jalannya. Makanya ditebarnya pada malam hari. Tapi luar biasa, momen downtime, lemahnya, kurangnya, kecewanya mereka gak membuat mereka jadi apatis. Bisa gak katakan sama-sama apatis? Anda tahu apatis kan? Masa bodoh, cuek, terserah. Gak bisa hidup begitu. Kita harus kelola setiap kondisi ketakutan yang datang dengan apa? Bukan hanya ekspektasi, tapi mengantisipasi. Even di dalam downtime-nya kita harus bisa punya preparation. Itu sebabnya para nelayan, dia tetap membersihkan. Dia gak tinggalin tanggung jawabnya. Dia tetap membasuh jalannya. Karena apa? Karena dia tahu malam hari nanti dia akan coba lagi untuk melakukannya. Bukan soal dapat atau gak dapat. It's all about the responsibility. Sore ini saya mau bilang, investasi apapun secara rohani yang Anda lakukan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini Anda pikir gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Tetapi kalau Anda setia, waktu Tuhan akan mengirim ikan. Tidak pernah terlambat di hidupmu. Tapi seberapa sering kita gak tahan. Seberapa sering kita gak sabar. Bahkan gak hanya di situ. Di ayat yang ketiganya dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Belum lebih dalam loh, cuma sedikit jauh. Karena Tuhan juga mau melakukan sesuatu gak hanya dari luar, tetapi dia melakukannya juga di dalam. Bicara soal apa? Owning, memiliki. Bapak Ibu teman-teman please, 2026 ini kalau kita dari awal tahun udah ingat Tuhan sudah ada dari awal sampai ujung Desember. Pastikan juga bulan Maret ini seluruh hidup keluarga kita itu punyanya Tuhan. Please jangan jalan sendirian. Please jangan coba usahakan. Saya tahu ada banyak hal yang mentok. Tetapi jangan cari jalan pintas. Tetap andalkan Tuhan. Anda boleh ketok Tuhan. Anda boleh bukan hanya berdoa. FLC mengajak Anda puasa 30 Maret ini sampai April. Puasa sama-sama dan izinkan dan Tuhan akan buktikan doamu dijawab pada waktunya. Bahkan hari ini pun sore ini Tuhan menjawab doamu. Nggak ada yang meleset sama Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu teman-teman, apapun pergumulannya kita, undanglah Tuhan masuk ke dalam perahumu. Bicara apa? Intimasi, keintiman. Dan keintiman Anda harus buat dengan sengaja. Kenapa? Karena waktu Anda mau mencari Tuhan, percaya, mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan 3 hal yang terjadi kalau Anda mencari Tuhan. Anda akan mendengar suara Tuhan lebih jernih. Bukan audible, tapi Tuhan bisa pakai siapa aja. Bahkan kondisi kita yang katanya masalah, Tuhan ubahkan masalah menjadi berkat. Bukan hanya untuk kenikmatan, tapi untuk memperbaharui kita. Karena goalnya adalah shifting life dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau kita dengan sengaja mau intim dengan Tuhan, yang kedua yang terjadi adalah kita mengalami penyertaan Tuhan. Untuk mengalami penyertaan Tuhan, Anda gak boleh berusaha bahkan mengandalkan manusia, enggak. Selain Anda hidup benar, Anda harus belajar menyerahkan total kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan yang membackup kehidupanmu. Apapun itu. Maka yang ketiga, kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan menemukan panggilan. Kita akan menemukan panggilan. Makanya dia bukan hanya naik loh. Karena waktu dia naik, dia mengajar orang banyak dari atas perahu. Tapi tahu
Apa yang terjadi selanjutnya ayat yang keempat? Boleh gak kita baca sama-sama ayat yang keempatnya? Lukas 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan 2:3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap. Setelah berbicara, dia berkata. Emang bicara sama berkata apa sih bedanya? Padahal sama-sama aja. Tapi bedanya you know what? Become personal. Become personal. Sama aja kayak gini. Anda dengar khotbahnya FJ sekarang, si Joshua hari ini Lukas 5. Tiba-tiba besok Anda baca renungan harian, baca Alkitab yang Anda buka, tiba-tiba message-nya mungkin bisa sama. Itu sebenarnya Tuhan mau bicara lebih personal lagi. Jadi Yesus bukan hanya berbicara, tapi Yesus berkata kepada Simon, very personal. Now bro, dorong lebih dalam lagi. Masuk, mengenal aku, pahami aku lebih dalam lagi. Tanggalkan semua yang kamu gak perlu bawa di dalam kedalaman. Tinggalkan di depan. Karena tempat di mana kamu berdiri itu kudus. So you go in more deeper. Deeper, lebih dalam lagi. Jadi kita gak punya pilihan. Hanya ketaatan pilihan kita. Dan waktu diajak lebih dalam lagi, baru Yesus bisa bilang sesuatu yang pada akhirnya yang tidak ada menjadi ada. Yaitu apa? Tebarkanlah jalamu. Gak di luar, gak di pinggir, tetapi di dalam. So hari ini, sore ini, di minggu keempat Maret ini, jangan takut, dorong perahu kehidupanmu lebih dalam. Anda yang sudah melayani, jangan hanya sekedar melayani. Cari makna yang lebih dalam. Kenapa kamu mau melayani di sini? Anda yang mungkin udah datang berkali-kali dan penasaran, pengen, Roh Kudus udah ngomong, bantuin, layanin, ikut pelayanan. Uji lagi aja gak apa-apa. Tapi jangan diabaikan. Karena jalannya disuruh ditebar. Waktu ketaatan untuk perahu itu didorong lebih dalam, Simon melakukannya. Maka saya gak tahu bulan Maret ini apa yang spesifik Tuhan lagi berkata di hidupmu. Tolong jangan diabain. Taat dan lakukan. Maka kita suka mengerti. Sama seperti Simon. Guru, saya udah semalam-malaman. Gak ketemu. Sangat manusiawi. Tapi Simon bisa menempatkan bahwa he's not only a good speaker. Dia telah melakukan yang orang-orang lain gak bisa lakukan. Karena engkau yang minta, saya melakukannya. Dan waktu dia melakukannya, perhatikan ini. Ujian kita yang terbesar akan menjadi kesaksian kita yang terbesar. Makanya Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkep apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Pengalaman kita bisa menjadi tantangan terbesar kita dalam mempercayai dan menaati Tuhan. Jangan jadikan pengalaman masa lalumu menentukan masa depanmu. Jangan jadikan juga kehidupanmu masa hari ini menentukan masa hari esokmu. Jangan biarkan imanmu terpenjara. Karena bagi kita, murid anak Yesus, hidup kita adalah hidup oleh karena iman. Bagus mendengar firman, tapi jauh lebih baik adalah melakukan firman Tuhan. Maka ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Apapun yang lagi Anda usahakan, Anda investasikan di dalam kebenaran. Jangan mundur. Lakukan aja dengan setia. Maka percayalah bahwa dengan iman Tuhan akan menunjukkan kebesarannya. Sampai-sampai kita harus panggil orang lain untuk terlibat. Bahkan sampai keluarga kita, sampai orang-orang yang Tuhan titipkan di sekitar kita bisa merasakan. Bukan hanya melihat,
Tapi mereka mencicipi bahwa Tuhan bekerja setia di dalam kehidupan kita. Maka doaku, biarlah kita bukan hanya mendengar dan melihat, bahkan membaca. Simon sampai tersungkur dan minta ampun. Tapi biarlah momennya Simon tersungkur menjadi momen bahwa selama aku bernafas, ajarkan aku hidup dalam takut akan Engkau. Dan beri kekuatan dalam kerendahan hati. Supaya aku bisa menghormati setiap talenta dan anugerah. Mungkin belum maksimal. Mungkin ada yang belum dicapai. Tapi jadilah seperti Simon dan Petrus. Di downtime mereka. Mereka tetap melakukan preparation. Mereka membasuh. Mereka membersihkannya. Walaupun mereka sudah punya rencana untuk nanti malam melakukan yang sama. Tapi saya mau ngasih tahu. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Hari ini keadaan kita gak ada salah. Yang kita perlu adalah dengar suara Tuhan. Karena semuanya dimulai pada suatu kali Yesus berdiri di tengah orang banyak dan melihat dua perahu yang nganggur. Dari situlah terjadi rentetan cerita kemenangan, kemuliaan yang luar biasa. Anda gak salah. Anda gak ada salah. Keluargamu gak salah. Teman kerjamu gak salah. Kotamu gak salah. Gak ada yang salah. Yang kita perlu adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Kalau Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Apa saja yang kita minta kepada Bapa, Bapa akan memberikan semuanya tepat pada waktunya. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang mengasihi kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Makasih banyak untuk firman yang Kau titipkan untuk kami terima. Mengingatkan kami kembali bahwa perubahan kehidupan kepada fokus untuk kekekalan. Itu yang harus selalu menjadi tujuan utamanya. Karena Engkau begitu peduli. Engkau begitu peduli tentang hal apapun yang memang harusnya menyertai kami. Keluarga, kesehatan, karir, damai, ketenangan, keuangan, hobi mungkin. Bahkan apa-apa yang menjadi kesukaan kami. Gak ada yang Tuhan abaikan. Tuhan tahu semuanya, kita perlu ada di sana. Kita perlu tetap melakukannya. Tuhan tahu rundown, Tuhan tahu rentetan, Tuhan tahu arah cerita kehidupan kesibukanmu. Tuhan tahu semuanya, Tuhan tahu. Tapi terima kasih sore ini kami diingatkan tentang ujungnya. Kami mau dipakai. Kami mau dipakai menjadi kawan sekerjamu. Supaya hidup kami gak hanya fokus ke rentetan cerita kemauan-kemauan kami doang. Tapi justru karena Engkau lebih tahu semuanya, maka sekarang kami bisa bersyukur bahwa apa yang memang harus kami terima, kami alami bersama Tuhan pasti terjadi. Bahkan kejadiannya akan sangat dahsyat. Bukan hanya tentang kami, tapi lewat semua yang Kau titipkan, Kau berikan. Kami jadi berkat bagi orang lain. Kami jadi kabar baik, kami menjadi pembawa sukacita, menjadi pembawa damai. Pembawa pemulihan. Pembawa kesembuhan. Kami menjadi pembawa tujuan kepada setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan karena di saat kami memikirkan kami jauh dari sempurna, kami gak layak, banyak kurangnya. Tapi terima kasih. Engkau gak pernah nyindir, Engkau gak pernah nyerang kami, Engkau gak pernah teror kami. Tapi caramu yang luar biasa justru memberi kami lebih dulu kekaguman tentang hal-hal yang kelihatannya cuma lahiriah sepele. Tapi justru Engkau menunjukkan dalam hal yang sepele pun, yang kecil pun Engkau peduli. Maka sekarang kami ngerti. Kalau burung di udara aja dipelihara, apalagi kami milik kepunyaanmu sendiri. Jadi sore ini sebelum kami selesai, ampunilah seringkali akan rasa sok taunya kami. Kelihatan merasa lebih mengerti, lebih memahami. Ampunilah akan dosa dan pelanggaran kami. Biarlah lewat sore ini hidup kami, firman-Mu memurnikan kami.
melayakkan kami kembali. Sehingga sikap hati kami selanjutnya dalam perjalanan seminggu ke depan setidaknya, kami hidup menjadi seperti yang Kau kehendaki. Berilah kami kekuatan supaya kami bisa kompak bersama Roh Kudus. Maka apa yang masuk dan keluar, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdiri. Kita bersyukur untuk semua yang sudah melayani sepanjang hari ini. Boleh gak berikan tepuk tangan sekali lagi. Buat semua yang telah melayani luar biasa. Tetap setia seperti tadi saya sampaikan. Tetap kuat dalam perjalanan kehidupan iman kita seminggu ke depan. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi yuk sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau Anda mungkin akan melakukan trip di tengah minggu ini, Tuhan berkati perjalanan Anda. Kita juga berdoa buat semua keluarga kita yang mungkin lagi traveling domestik atau internasional, supaya setiap mereka tetap juga ada di jalan-jalannya Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah turun di kehidupanmu. Dia melakukan semua yang terbaik yang kita perlu. Dan tidak ada seorang pun yang dilewatkan oleh Bapa. Karena semuanya dilakukan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah menerima berkat dan siap dipakai Tuhan jadi berkat. Dengan sukacita yuk sore ini sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu sejenak bersyukur. Jangan lupa berfellowship. God bless you.